Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, khususnya Jemaat Yanapura. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa merasakan berkat pengasihan Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun kita mesti melalui kehidupan yang sulit dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita percaya harapan selalu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya berkatnya mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita bertemu dalam situasi new normal. Ya, secara berangsur-angsur kita memasuki era new normal, menyesuaikan diri dengan kehidupan di era pandemi COVID-19 ini. Marilah kita senantiasa semangat dan selalu optimis. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur kepadamu sebab Engkau telah melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau mengaruniakan kepada kami apa yang kami butuhkan, sehingga sampai hari ini kami ada dalam keadaan sehat, kami ada dalam keadaan semangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan biarlah firman-Mu senantiasa menuntun kami di dalam kami melakukan tugas dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah kepada kami sekalian hari ini, dengan hikmat dari Roh Kudus, kami siap menyambut pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Marilah kita berikan hati dan perhatian kita Bapak Ibu saudara-saudara. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab Ulangan, pasalnya yang ke-6, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Ulangan 6 ayat 22 sampai 27 yang demikian firman-Nya saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan juga melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul kita pada hari ini adalah ucapan berkat, atau dalam bahasa Inggrisnya itu benediction. Ucapan berkat. Dan hari ini kita merayakan hari Minggu Trinitatis, artinya Minggu Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saudara, kita akan melihat berdasarkan firman Tuhan bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Nah, saudaraku, sesuatu yang penting dalam kehidupan bangsa Israel adalah ucapan berkat, termasuk juga gereja dalam kehidupan kita sampai hari ini. Apa itu ucapan berkat, saudara? Mengapa ucapan berkat itu menjadi penting baik dalam kehidupan Israel maupun dalam kehidupan gereja kita? Bahkan saudara, seringkali kita berpikir jika ucapan berkat itu dalam sebuah ibadah belum diucapkan, maka ada sesuatu yang kurang atau belum komplit atau not completed. Belum lengkap rasanya kalau
ucapan berkat itu belum dikatakan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benar bahwa ucapan berkat menjadi hal yang sangat penting bagi Israel dan juga bagi gereja sampai pada hari ini. Ucapan berkat kita kenal sebagai sebuah rangkaian kalimat berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri, saudara, kepada umat melalui perantaraan hambanya. Kata berkat, saudara, dalam bahasa Inggris seperti yang saya katakan tadi itu benediction. Benediction itu sendiri berasal dari kata bene yang berarti baik, bene yang berarti baik, dan diction itu artinya mengucapkan. Dengan demikian, saudara, secara harafiah dapat dikatakan bahwa benediction berarti ucapan-ucapan yang baik. Bukan hanya baik, tetapi menguatkan, meneguhkan, memberi keyakinan kepada yang diucapkan atas nama Tuhan bagi umat atau seseorang yang diperkenankan sebagai penerima berkat itu. Kita semua, Bapak Ibu, saudara dan saya tentunya merindukan untuk diberkati oleh Tuhan. Dan memang seharusnya demikian, saudara. Kita semua tidak merindukan kutuk, bukan? Karena kutuk berarti anti blessing atau lawan dari berkat itu sendiri. Kita patut merindukan untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara mesti merindukan berkat dari Tuhan, karena itu berarti kita menerima persetujuan Tuhan atas hidup kita. Berkat Tuhan adalah sebuah pernyataan kasih dari Allah kepada kita. Nah itu saudara-saudara. Sekarang marilah kita melihat lebih dekat Bilangan 6 ayat 2 sampai 27. Pertama, saudara, ayat 22 sampai 23 dan ayat 27 dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Nah ini perintah Allah datang langsung kepada Musa untuk memberitahukannya kepada Harun. Dan ayat 27, demikianlah harus mereka meletakkan tanganku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudaraku, dari ayat-ayat tersebut kita melihat bahwa yang menjadi penyampai berkat Tuhan kepada Israel atau yang diperkenan Tuhan untuk menyampaikan berkat kepada umatnya adalah Harun dan anak-anaknya, yaitu keturunannya dan juga imam yang disebut imam, saudara. Meskipun, saudara, ucapan berkat itu diucapkan oleh imam, tetapi pengertiannya bukanlah imam itu sendiri yang memberkati, melainkan Tuhan. Peranan imam hanya sebagai perantara. Jadi jelas dari ayat 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi dari sini kita dapat melihat, Bapak Ibu Saudaraku, imam diberi otoritas untuk mengucapkan berkat atas nama Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, bagaimana kata-kata berkat itu dinyatakan? Jelas dari ayat 24 dan 26. Kita lihat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, ucapan berkat imam ini yang disebut berkat imam, saudara, priestly blessing. Ucapan berkat imam ini bukan hanya indah didengar, tetapi syarat dengan makna, saudara. Pada baris pertama ayat 24, di situ imam berdoa agar Tuhan memberkati dan melindungi umatnya yang setia. Ada dua kata penting di situ, saudara. Memberkati dan melindungi. Apakah artinya memberkati, saudara? Memberkati di sini berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi subur dan berlimpah.
Jadi saudara, memberkati itu berarti menjadi subur, berlimpah, dan makmur. Ini identik dengan kehidupan agraris, saudara. Jadi diberkati itu berarti makmur. Diberkati di sini dikaitkan dengan hidup makmur dan berkelimpahan, tetapi dengan usaha dan kerja keras, saudara. Tidak ada berkat Tuhan itu datang kepada umatnya tanpa kerja keras, tanpa usaha. Tidak ada. Kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan memberkati saudara, berarti Tuhan membuat pekerjaan kita berhasil, saudara. Jika Tuhan memberkati saudara, berarti Tuhan membuat saudara berhasil dalam pekerjaan saudara. Nah, itu memberkati. Yang kedua, melindungi. Artinya menjaga, saudara. Mazmur 121 dengan jelas mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan menjaga umatnya yang setia, saudara. Orang yang mengandalkan Dia. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk adalah umat yang setia, yang selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menjaga, saudara. Kalau kita setia mengandalkan Tuhan, maka setan dan iblis pun tidak akan berkuasa atas kita. Melalui rumusan berkat ini, saudara, hendak dikatakan bahwa di satu sisi Allah menyediakan segala sesuatu yang baik bagi orang-orang pilihannya. Dan di sisi yang lain, Allah memelihara, menjaga dan melindungi mereka dari musuh yang akan merampas semua yang baik dari mereka. Indah sekali, bukan, saudara? Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Inilah yang harus kita imani, saudara, bahwa Tuhan memberkati dan melindungi orang percaya. Tuhan selalu memberkati setiap aspek kehidupan kita. Karena itu, saudara, kita tak perlu takut dan khawatir ketika ada permasalahan, ketika ada pergumulan, ketika pandemi COVID-19 ini, saudara, menerjang kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberkati setiap langkah kehidupan kita. Karena itu, jadilah umat yang setia. Tuhan menjaga dan melindungi saudara. Itu kalimat yang pertama, saudara. Kalimat yang kedua dalam ucapan berkat itu adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kalimat Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya merupakan sebuah ungkapan Ibrani yang khas, saudara. Telinga orang Ibrani mendengar atau telinga orang Yahudi mendengar ini sangat gampang untuk dipahami. Yang itu mengandung pengertian bahwa Tuhan Jehovah atau Yahweh itu berkenan terhadap umatnya, berkenan kepada kita. Dan kata kasih karunia itu kan ada dua kata, Tuhan menyinari engkau, dan yang kedua kasih karunia, saudara. Kasih karunia dalam ayat ini, saudara, menunjukkan bahwa Tuhan berbelas kasih kepada orang berdosa, termasuk kita sekalian orang berdosa, saudara. Kita orang berdosa dan hanya karena kasih karunia kita diterima menjadi miliknya. Dan kalimat yang ketiga, saudara, dalam ucapan berkat itu berbunyi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, ketika Tuhan berkenan kepada umatnya, secara simultan, secara bersamaan, pada saat yang sama kita berharap bahwa kehadiran Allah memberikan kepada kita shalom. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, di situ Dia menghadirkan shalom bagi kita. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, di situ ada shalom Allah di dalam kehidupan kita, hadir dalam diri kita, saudara. Dan Bapak Ibu pasti sudah paham betul apa itu shalom artinya. Shalom mengandung pengertian segala sesuatu secara utuh, komplit, saudara. Jadi kalau dikatakan shalom, Bapak Ibu, itu artinya ada kelengkapan di situ, ada keamanan di situ, ada kenyamanan di situ, ada kesehatan di situ, ada ketenangan di situ, ada kepuasan di situ, ada persahabatan dan relasi yang baik antara Allah dan manusia. Itulah shalom, saudaraku.
Inilah formulasi berkat yang harus diucapkan oleh imam kepada Israel. Sekali lagi, bukan imam, tetapi Tuhan sendiri yang menjadi sumber dari berkat itu, saudara. Imam berperan sebagai perantara antara Allah dan umatnya. Melalui pemberkatan itu, imam meletakkan nama Tuhan atas Israel. Dan ketika itu terjadi, saudara, imam sedang mengumumkan bahwa umatnya atau Israel itu adalah milik Allah, milik Tuhan. Siapapun umat yang memiliki nama Tuhan, yang memiliki Tuhan di dalam kehidupannya, saudara, ia mempunyai kepastian atas berkat-berkat Tuhan itu. Apa artinya, saudara? Ketika kita memiliki nama Allah di dalam kehidupan Tuhan, Yahweh dalam kehidupan kita, ketika kita menerima berkat itu, maka berkat itu menjadi milik kita. Oleh karena itu, kalimat berkat ini, saudara, jangan sampai menjadi sebatas kata-kata harafiah formalitas. Tetapi sebuah formulasi yang mesti diimani, yang dilakukan dengan benar. Dan jika itu terjadi, saudara, berkat sejati akan menjadi bagian dari hidup saudara. Ketika berkat itu diberikan kepada Israel, saudara, itu merupakan tanda atau pratanda Israel menjadi milik Allah sepenuhnya. Kesulitan apapun yang mereka hadapi di padang gurun, Bapak Ibu ketahui bahwa berkat ini diajarkan oleh Musa ketika mereka ada di padang gurun kepada Harun untuk disampaikan. Nah, saudara, kesulitan apapun yang mereka hadapi di tengah padang gurun ketika mereka menuju tanah perjanjian, the promised land itu, tidak mengubah status Israel sebagai milik Allah. Mereka tetap. Demikian halnya, saudara, kita, saudara dan saya yang hidup di zaman now, yang hidup di zaman sekarang ini, berkat Tuhan yang kita terima di akhir ibadah hendaknya juga mengatakan bahwa apapun yang saudara hadapi di dunia ini dalam realitas kehidupan saudara setiap hari tidak akan mengubah status kita sebagai milik Allah. Tidak akan pernah mengubah, asal kita menjadi setia dan mengaminkan berkat Allah itu, saudara. Karena itu apapun yang terjadi, saudaraku, mari kita tetap percaya. Mari kita menaruh iman kita pada janji Allah ini. Jika berkat-berkat Allah telah menjadi bagian kita, maka kita selalu menikmati dan mengelola berkat itu dengan penuh hikmat dan bijaksana. Artinya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pulang setelah menerima berkat, bekerja dengan giat, lalu diberkati dan berhasil berlimpah dalam kehidupan saudara, jangan lalu Bapak Ibu menikmati dan mengelola berkat itu dengan hikmat dari diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Saya senang sekali jemaat Tuhan selalu mau berbagi. Ketika masa pandemi ini terjadi, semuanya memberi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Itu luar biasa, saudara. Karena itu, jika berkat-berkat Allah telah menjadi bagian dari kehidupan saudara, keluarga saudara, maka saudara harus menikmati dan mengelola berkat itu dengan penuh hikmat dan bijaksana di dalam Tuhan. Itulah tanda bahwa kita menjadi milik Allah. Jangan sampai berkat itu menguasai lalu mengatur kehidupan kita. Mau berbagi pun menjadi takut kehilangan, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kini tugas keimaman itu diwarisi oleh gereja. Keimaman di dalam bangsa Israel itu diwarisi oleh gereja dan memberi otoritasnya kepada para pendeta untuk menyampaikan berkat kepada umatnya. Bukan juga pendeta itu sendiri, saudara, yang memberkati, tetapi Allah, Tuhan. Pendeta sekali lagi hanya menjadi perantara. Intinya sama, saudara, yakni kita sebagai umatnya
mesti setia mengimani apa yang dinyatakan Tuhan melalui imam atau pendeta. Bahwa Tuhan bekerja dan memberkati kita. Kalau iman kita bekerja, berkat itu terrealisasi dan mewujud dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam 2 Korintus 13 ayat 13, Paulus mengucapkan formulasi berkat kepada jemaat Korintus demikian. Saya baca. Inilah introitus kita pada hari ini dalam kita merayakan Minggu Trinitatis. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pertanyaannya saudara, mengapa berbeda dengan formulasi berkat imam yang dicatat oleh bilangan tadi saudara? Mengapa? Sebenarnya saudara, pada prinsipnya keduanya menunjukkan esensi dan makna yang serupa, yakni Tuhan memberkati umatnya dengan berlimpah saudara. Itu esensinya. Tuhan yang memberkati itu adalah Tuhan yang sama. Dalam berkat imam itu saudara, yang dinyatakan, yang ditunjukkan dengan jelas adalah keesaan Tuhan atau Yahweh. Yahweh Ehad. Yahweh yang esa. Sementara dalam formulasi Paulus ditekankan soal ketritunggalan Allah, ketritunggalan Tuhan atau Yahweh itu saudara. Inilah pengakuan iman gereja sampai hari ini dan sampai Yesus akan datang kedua kali. Bahwa Tuhan menyatakan dirinya di dalam pribadi Bapa, dalam pribadi Yesus Kristus, dan dalam pribadi Roh Kudus yang baru minggu yang lalu kita rayakan turunnya ke dalam dunia ini. 3 pribadi itu kita sebut Allah Tritunggal, yang berkenan memberkati umatnya yang setia kepadanya. Dan inilah yang kita rayakan pada Minggu Trinitatis hari ini saudara. Jadi formulasi berkat imam dalam perjanjian lama atau dalam bilangan itu esensinya sama dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 13. At the end, brothers and sisters, I want to say something in English for our brothers and sisters who belong to English worship service of the Annapura congregation. I want to read this Bible in English first. The priestly blessing. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So, they shall put my name on the children of Israel, and I will bless them. Brothers and sisters, this benediction is a formulation spoken by priests to Israel. It is not the priest who is the source of blessing, but God himself. The priest act as an intermediary between God and his people. Through the benediction, the priest placed the name of the Lord on Israelites. When that happens, means that the priest is announcing that his people belong to God, and whoever has the name of the Lord upon him, he has the blessing of God. Therefore, brothers and sisters, the blessing formula should not be understood as literal formality words only, but a words of blessing come from God, a special benediction. Through this formulation of blessings, we must think that the real blessing of God are down into our lives. When it was given to Israel,
it becomes a pre-sign that Israel belongs to God completely. Whatever difficulties they may face in the desert, way to the promised land would not change their status as God's belonging. Likewise, brothers and sisters, we who live in this age, benediction we receive at the end of worship, want to say that whatever we face in this world, in this reality of life, will not change our status as fully God's. Therefore, let us continue to believe on this benediction. And when real blessing come into your life, you therefore should enjoy and manage that blessing wisely. And don't let those blessings dominate and rule your life in this world. You may share to others who in need. Now, this priesthood task is inherited by the church and give its authority to the pastor to convey, to deliver blessing to his people. Once again, the blessing come from God, not priests. Priests only become intermediaries. And then you as God's people must be faithful and believe that God works and blesses us. It will manifest and be realized, real in your life. Believe it. The last, brothers and sisters, Paul in 2 Corinthians 13 verse 13 says the formulation of blessing to the Corinthian church as follows. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Why is it different from the formulation delivered by priests to Israel? Why? Actually, brothers and sisters, principally, both shows the same essence and meaning. They have the same meaning, namely, God Almighty bless His people abundantly. Yahweh, Jehovah, bless His people abundantly. God who blesses is the same great Jehovah. In the priestly blessing, we can see about the oneness of the Lord Yahweh. While in Paul's formulation, we can see about triune God. This is the confession of the faith of the church to this day and until Jesus returns, come back again. That the Lord has revealed Himself in the persons of the Father, in the person of Jesus Christ, and in the Holy Spirit. Is the great Jehovah 3-in-1, who is willing to bless His people who are faithful to Him. And this is what we celebrate on this Sunday of Trinity. May the Holy Spirit fill you all, brothers and sisters, and you understand the love of the Father, the grace of the Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit. At the end of this sermon, I want to sing, brothers and sisters, glory be to God the Father. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. Great Jehovah 3-in-1. Glory, 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 while eternal ages run. Great Jehovah 3-in-1, Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. This is our faith. God bless you, brothers and sisters. Amen. Let us pray together.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh merayakan Minggu Trinitas. Untuk memahami yang menjadi iman percaya kami, Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang sudah melakukan karya besar di tengah-tengah dunia ini. Bapa sebagai pencipta, Bapa sebagai penyelamat, dan Bapa sebagai penghibur dan penguat kehidupan kami. Bekerjalah terus di dalam kehidupan kami umat-Mu ya Allah. Teristimewa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah jemaat-Mu tetap eksis, jemaat-Mu tetap hidup. Karena itu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon kiranya pandemi ini cepat berlalu dari bumi ini, dari negeri kami Indonesia, dari negeri kami Pulau Bali ini. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu, jemaat Yanapura dalam segala usaha mereka setiap hari. Secara bertahap menyesuaikan diri dalam era new normal ini. Biarlah mereka menjadi umat yang produktif, menjadi umat yang tidak menggantungkan kehidupannya kepada orang lain, tetapi menggantungkan hidupnya kepada Tuhan melalui pekerjaan. Karena itu berkatilah mereka ya Allah. Berkati bangsa dan negara kami ini. Kiranya nama Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Allah Trinitas kiranya memberkati negeri ini. Allah Trinitas kiranya membuat negeri kami ini tetap jaya. Terima kasih ya Tuhan. Segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini dalam kami merayakan Minggu Trinitatis, hati kami boleh bersuka cita untuk bersama-sama dengan keluarga memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Mohon berkat-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.